Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kimia garam mineral, yaitu tentang besi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Dwi Rizka Aulia, NIM 66, dan teman-teman saya Nisfi Ailiyah, NIM 61, Aidatul Juhaliyah, NIM 62, Merlianda Eka Arifiani, NIM 67, dan Tita Setianing Tias, NIM 84. Pada presentasi kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu meliputi definisi dari besi, karakteristik besi, reaksi, kegunaan, dampak negatif, dan proses pembuatan besi. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang definisi besi. Nah, perlu kita ketahui bahwa besi merupakan unsur yang termasuk yang dilambangkan dengan huruf Fe, F besar dan E kecil. Nah, besi ini termasuk ke dalam kelompok logam transisi yang terletak pada golongan 8B periode 4 yang memiliki nomor atom 26. Nah, besi merupakan logam berat yang dibutuhkan dalam menghasilkan oksidasi enzim sitokrom dan hemoglobin. Besi termasuk ke dalam golongan logam transisi dengan ciri khasnya yang cenderung dapat memperlihatkan beberapa keadaan oksidasi. Karakteristik besi. Di sini besi karakteristiknya dibedakan menjadi karakteristik fisika dan kimia. Pada karakteristik fisika, besi berwujud padat pada suhu kamar, mengkilap dan berwarna keabu-abuan. Besi termasuk logam ferromagnetik, artinya besi dapat menarik magnet dengan kuat. Kemampuan menarik magnet itu lebih baik, lebih kuat. Kemudian bersifat konduktor, artinya pengantar panas yang baik. Kation logam besi Fe2+ berwarna hijau dan Fe13 berwarna jingga. Kemudian karakteristik kimia, besi bersifat elektropositif, artinya elektropositif sendiri merupakan kemampuan suatu atom melepaskan elektron di kulit terluarnya untuk membentuk ion positif. Dalam hal ini, besi sangat mudah melepaskan elektron tersebut untuk membentuk ion positif. Oleh karenanya, kita bisa menjumpai besi yang awalnya berada dalam bentuk tanpa muatan, ya, Fe, itu menjadi Fe2+ atau Fe13. Kemudian, besi mudah bereaksi dengan unsur non-logam seperti sulfur, fosfor, boron, karbon, dan silikon. Besi juga bereaksi dengan oksigen di udara, di mana hal ini nantinya dapat terjadi pengkaratan. Kemudian besi mudah larut dalam asam encer. Oke, untuk selanjutnya yakni reaksi besi terhadap alam. Logam besi yang dibiarkan secara langsung di alam terbuka akan mengalami oksidasi atau perkaratan. Korosi atau proses perkaratan merupakan proses elektrokimia. Jadi, korosi atau perkaratan logam merupakan proses oksidasi sebuah logam dengan udara atau elektrolit lainnya, di mana udara atau elektrolit akan mengalami reduksi, sehingga proses korosi atau perkaratan ini merupakan proses elektrokimia. Pada proses perkaratan, besi bertindak sebagai pereduksi, dan oksigen yang terlarut dalam air bertindak sebagai pengoksidasi. Jadi, korosi terjadi melalui reaksi redoks, di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Oksida besi dapat mengelupas, sehingga secara bertahap permukaan yang baru terbuka itu mengalami korosi. Untuk persamaan reaksi pembentukan karat dapat dilihat di slide. Anodenya Fe membentuk Fe2+ plus 2Mi, sedangkan katodenya O2 plus 4H plus 4Mi membentuk 2H2O. Jadi, pada korosi besi, bagian tertentu dari besi sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi.
Elektron yang dibebaskan dalam oksidasi akan mengalir ke bagian lain untuk mereduksi oksigen. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda akan teroksidasi membentuk besi 3, yang kemudian membentuk senyawa oksida terhidrasi Fe2O3H2O yang disebut karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Stianing Tias, NIM 84, akan memaparkan materi mengenai kegunaan besi dan dampak negatif besi. Kegunaan besi. Besi memiliki berbagai macam kegunaan. Yang pertama, besi berguna untuk menghasilkan oksidasi enzim siterosum dan hemoglobin. Yang kedua, besi merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk pembentukan hemoglobin. Yang ketiga, besi adalah bagian dari enzim tertentu dan protein yang berfungsi sebagai pembawa elektron pada fase terang, fotosintesis, dan respirasi. Yang keempat, besi dapat dijadikan sebagai alat-alat rumah tangga, seperti sendok dan pisau. Selanjutnya yaitu dampak negatif besi. Nah, pada pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu pada gangguan teknis dan pada gangguan fisik. Pada gangguan teknis, besi memiliki dampak negatif, yaitu endapan FeOH bersifat korosif terhadap pipa dan akan mengendap pada saluran pipa, sehingga mengakibatkan pembuntuan dan efek-efek yang dapat merugikan seperti mengotori bak yang terbuat dari seng, mengotori wastafel dan kloset. Pada gangguan fisik, besi memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama gangguan kesehatan, yang kedua dapat merusak dinding usus, yang ketiga debu oksida besi juga dapat terakumulasi di dalam alveoli sehingga menyebabkan pneumokoniosis jika terlalu sering menghirupnya, yang keempat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan berkurangnya fungsi paru-paru. Selanjutnya saya Aidatul Juhalia akan menjelaskan tentang proses pembuatan besi atau Fe. Yang pertama-tama yaitu bahan baku dimasukkan ke dalam pada bagian atas tanur telur. Kemudian bagian bawah tanur dihembuskan udara. Selanjutnya akan terjadi gas-gas yang terbentuk yang dikeluarkan melalui bagian atas. Sedangkan lelehan logam besi keluar dari bagian bawah, sehingga terdapat hasil samping dari proses ini yaitu terap. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.